Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kak Rosti berharap semuanya adik-adik tetap semangat dan tentunya tetap sukacita. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tangan semuanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan tak henti-hentinya. Tuhan, pelihara kami semua anak-anak sekolah minggu hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan dan kami boleh beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memberkati amat terlebih anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka untuk mereka boleh mengerti pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami bahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kak Rosti bertanya nih, siapa di sini yang pernah mengalami yang namanya lapar? Ayo, adik-adik pernah rasa lapar enggak? No, pastinya pernah ya. Kalau misalnya lapar itu gimana rasanya ya? Pasti nggak enak banget ya adik-adik. Pasti wah gerak aja nggak bisa. Bahkan kita pun bisa merasa lemas. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, yang namanya lapar nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang paling menyedihkan lagi adik-adik, kalau lapar, wah kita bisa mudah diserang penyakit, kita bisa mudah cepat sakit adik-adik kalau kita lapar dan menunda-nunda makan. Nah adik-adik, oleh sebab itu Tuhan ingin kita semuanya menjaga kesehatan kita dengan memakan makanan yang sesuai dan tepat. Dan tentunya tidak telat makan ya adik-adik yang ada di rumah, tidak menunda-nunda makan. Misalnya kalau makan pagi dikasih oleh mama, nggak mau makan pagi, makan siang, nanti dulu, akhirnya jatuh sakit deh. Kalau kita menunda-nunda yang namanya makan. Nah adik-adik, satu peristiwa di wilayah Israel pada waktu itu, nah dilanda yang namanya kekeringan. Kekeringan yang hebat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, tidak turun hujan. Wah gimana rasanya kalau nggak turun hujan ya? Pasti adik-adik mengalami kekeringan. Nah semuanya juga kering. Waktu itu seorang nabi yang bernama Elia mengalami yang namanya kekeringan adik-adik. Dia susah juga, dia hidupnya juga susah. Tapi gimana ya ngebayangin pada waktu itu mengalami kekeringan, gak bisa apa-apa, gak dapat makanan, wah sedih banget. Nah adik-adik tentunya di sini Tuhan memelihara yang namanya Elia atau Nabi Elia. Wah gimana caranya ya di musim kering pada waktu itu tidak ada apa-apa, air pun susah, tapi Tuhan memelihara Nabi Elia. Gimana caranya yuk? Caranya adalah Tuhan mengirimkan bahkan mengutus memberikan informasi kepada Elia bahwa Elia harus pergi ke sungai Kerit. Wah Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke namanya sungai Kerit. Wah ada apa di sana, kan kering. Nah tapi Tuhan punya cara untuk menolong yang namanya Nabi Elia. Di sungai Kerit Tuhan menyediakan yang namanya air sehingga Elia tidak haus lagi. Dan berikutnya bagaimana cara Elia bisa makan? Tuhan juga mengirimkan yang namanya burung-burung gagak. Pernah lihat burung gagak gak adik-adik? Wah seperti apa burung gagak ya? Pasti burung gagak itu luar biasa sekali bisa mengirimkan makanan berbentuk daging bahkan roti kepada Elia sehingga Elia tidak mengalami yang namanya kelaparan. Wah Tuhan Yesus hebat ya adik-adik, bisa mengutus burung gagak sehingga Nabi Elia tidak mengalami yang namanya kelaparan. Wah luar biasa. Siapapun apapun itu bisa Tuhan utus untuk memberkati Nabi Elia bahkan adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, oleh sebab itu kalau adik-adik mengalami yang namanya kelaparan, mengalami susah,
Jangan khawatir adik-adik. Kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata di sana bahwa serahkanlah segala kekhawatiran kita, kekhawatiranmu, maka Ia, Tuhan, akan memelihara engkau. Jadi adik-adik, ketika kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamin hidup kita, hidup adik-adik semua untuk dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik di rumah, kita harus taat seperti Nabi Elia. Nabi Elia taat kepada firman Tuhan. Dia tidak berbantah-bantah ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Nabi Elia langsung turut perintah Tuhan. Nah adik-adik, kita juga harus turut perintah Tuhan ya, sehingga kita bisa merasakan pertolongan Tuhan ketika kita susah. Nah dengan cara bagaimana? Kita turut perintah orang tua. Tuhan akan memberkati orang tua adik-adik semua dengan cara memberkati, memberikan rezeki sehingga kita bisa dipelihara oleh Tuhan dan makan cukup. Hari ini adik-adik bisa makan cukup. Makanan ada, nasi ada, minuman ada di rumah bukan? Itu karena apa adik-adik? Itu karena Tuhan Yesus yang memberkati orang tua adik-adik di rumah sehingga adik-adik bisa memperoleh berkat bahkan makanan yang lebih bahkan cukup. Itu saja adik-adik, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semuanya adik-adik yang mendengarkannya, kita tetap taat perintah akan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan menjadi bagian kita semuanya seperti Nabi Elia tidak mengalami yang namanya kelaparan. Sekalipun musim pada waktu itu mengalami yang namanya kelaparan dan kekeringan, tapi Tuhan memelihara Nabi Elia. Kalau Tuhan memelihara Nabi Elia, maka adik-adik juga dipelihara oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan begitu singkat. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami seperti Elia yang taat akan firman Tuhan. Kami boleh menjadi anak juga yang taat kepada Tuhan Yesus dan taat juga dan hormat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu bagi kami semuanya. Kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami beroleh sukacita demi sukacita di dalam firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan adik-adik sekolah minggu, sampai ketemu kembali ya, tetap semangat dan tetap sukacita, amin.